So ini pertama kali di Asia. Kita harus berbangga Indonesia punya band rock yang bisa berkolaborasi dengan band rock Amerika. Come back to Indonesia to join the All Star project. Is it because the girls? Well, yes, or the food, or something else? And it's probably the girls, definitely. Yeah, the last stadium. Yeah, the last stadium tour was amazing, and the hospitality was amazing, and we enjoyed playing those. We enjoyed playing Bandung, Jakarta, and Solo. Right. The Diva guys are amazing, and the songs are amazing, and it was just everything attracts us back to Indonesia. Okay. And how does this collaboration differ from your previous experience? Do you have special preparation for this one, maybe? Maybe the new songs? I love this question. Well, Indonesians are built differently, that's for sure. Okay. And the rehearsals last longer, and you never know what's going to happen that day. So that's kind of different. But the hospitality is just beyond anything I've ever experienced. People are great. People are very grateful when you come to play Indonesia. Food is great. The environment is amazing. Danny always welcomes us. How about Hibiki 50? How about Hibiki 50? Wow. I love. That was. Was it Hibiki 50 or Hibiki 25? 30. 30. Special. Yeah, that was amazing. That was amazing. That was amazing. Okay. Danny, you gotta let us try the Hibiki 50 this year. Yes, of course. We provide Hibiki for all. Yeay, untuk semua, kita semua di sini, Mas. Yes. Wow. Okay. Thank you once again. Hibiki lokal ya yang sini ya. Okay, once again, thank you for joining us on this press conference. And next question, Next Mas Dani. Yes, I would like to ask Derek. Hey Derek, hi Derek. How are you? Hi, Derek. So, What's up? yeah, we learned that you are the mastermind of this collaboration. So, how do you assemble these players and these magnificent musicians to do this collaboration? I wouldn't call myself the mastermind. I'd call Danny as the mastermind. I'm just helping him realize a dream and just helping him. And it's just a great, we had a great time last year with the All-Stars. And I think with this year, we've leveled up, hence 2.0. We've got a lot of great, amazing artists all on the same stage on the same night. It's going to be pretty incredible. I'm really excited about it. It's going to be awesome. It's gonna be awesome. Thank you, Derek. Next question, Mr. Billy Sheehan. Hello. Hola. Hola. At your previous collaboration with Dewa 19 in Love Is Blind, it was amazing. It was crazy. People say here, gokil in Indonesia. Gokil means that awesome. And last time, maybe the fans of Mr. Big, your fans, very huge here in Indonesia. We love to see your performance. And so, what excites you the most about being on this project, Mr. Billy? Well, coming back to Indonesia, I've been there many times. It's always a wonderful experience. We've played in Makassar, Pontianak, Bandung, many other cities in Indonesia. Right. And I'm looking forward to seeing all my friends there. It should be wonderful. Thank you. So, what food do you hope to eat? What kind of food do you really want to have in Indonesia? Food? Yes. Oh, any special Any food maybe? special food?
any recommendation? Maybe For, you other- want to try Yes. some new Indonesian food? Is that a question for me? Yes. Yes, Yes. really. Yes. Really. Oh, okay. Give me some Indonesian food. Gee, maybe some, I can't remember the names, but it's all good. So if you love spicy food, everything will be great here. I love spicy food. Thank you, Mr. Okay. Billy. Now I want to say hello to Nuno. Nuno and Gary. Nuno and Gary, hello. Hello. Yes. What's going on, everybody? How you doing? What's happening? Hello. We're good, thank you. So I would like to know what was your reaction when you were approached for Day 119 for the special project? Maybe Gary will answer this. Yeah, probably Gary or Nuno. I mean, look, first of all, hey, Billy, hey, everyone, Vamos, Ricardo, all our friends out there. We haven't had a chance to say hello yet. We've been staring at each other, but look, you know what? When Derek Sherinian calls, you answer the call, and you do what he tells you. 'Cause, You cannot say no. You cannot say it. No, he's to him. involved. He's part of the mafia. He's the music mafia. Armenian mafia. He's the godfather. But listen, when Derek, seriously though, if Derek's involved in something, it's always super quality, super fun. And obviously the band, doing 19, and we've heard all your stuff, we've heard all the music and everything else, and Derek has always spoke highly of you and sent us different video clips, different things. So it's going to be fun. We're excited. I'll let Gary speak for himself, but we're excited that we have that time off. We're not touring because we've been touring quite a bit. So it's going to be really fun to go do this. I think most of you have done this already, so this is new for us. Right. Okay. Speaking of excitement. Yeah. Okay. Gary. Go ahead. Okay. I'm glad Nuno, well, you gave Derek my number, right? Yeah. I'm glad I got invited. I'm excited to play with everybody, and just forward to the performance and heading out there. It's going to be a lot of fun. Sure. Okay. And speaking of excitement, we've heard also that you guys and Dewa 19 are working together to produce a new arrangement from one of song of Queen. Would you please share it with us about that project? Yeah, I mean that was their idea to do. I believe we're doing another one, Bites the Dust. Yeah. And that And no, I got to give them credit. They sent a great arrangement over. We added a few things, and it was a good collaboration. But we're still working on it. But it's really exciting. It's gonna be really fun. I think people will enjoy it. I hope their fans will enjoy it as well. But Queen is one of our top bands ever, if not the top band. So it's an honor to do a cover. And last time we did that was at the Freddie Mercury tribute concert, where we actually did another one, but that's a little piece of it. So we've never done the whole song. This will be fun. Yeah, it's much more fun to record a Queen song than an Extreme song. Absolutely. It's the same feeling. Same feeling with the one I did. It was the idea. Okay, are you planning to play and perform this song on this project, Mas? Of course. Of course. Wow, looking forward to hear that song. Wait a second, we are? No. Yes. Mas dari Satria? Okay. I guess we can move to Ron about the food. Hi, Ron. Thank you, Nuno. Thank you. Apa kabar? Oh, wow, your apa kabar is very fluent. He's back. Okay, how are you? Are you okay? Good. I'm good. Oh, thank you. Thank you for being here. So last year you didn't happen to went here, right? How do you feel? What are you look forward to with this collaboration right now?
Oh, it's going to be great. I'm going to get to play with all these wonderful people on the screen here and all of you and going to eat all the food and enjoy all the sunshine, and it's just going to be a lovely time. Yes. Okay. Are there any specific expectation from you for the public here? What do I expect from the public? Yes. I expect them to enjoy themselves and to come to the show, and we're going to play music and they're going to hear it. My brain is so tired right now, I don't know how to answer this. Yeah, I know, it's almost midnight. Yeah. Maybe it's already past midnight. No, it's... Okay, once again, so thank you guys. Boleh kita punya ada di screen, ada lagi yang lainnya mas? Oke, John Wayne. mungkin pertanyaannya adalah gimana di sini lu gitu ya mengompos orang-orang ini atau memilih orang ini, kenapa juga alasannya? Sebenarnya saya juga mau berbagi ya, sebenarnya episode ini itu sebenarnya tidak pernah menjadi impian kita. Oh, okay. Kalau tanya sama Andra, kita nggak pernah mimpi ya main bareng sama mereka ya. Nggak pernah mimpi tiba-tiba sesuatu bisa terjadi awalnya ya. Yeah. Dan saya cerita dari awal ya. Boleh dong. Monggo mas. Dahulu kala itu tahun 2013. Oh, oke. Indra Putra itu berkenalan dengan Ron Bumblefoot. Indra Putra itu. 2013 ya bro ya. Dia kenalan dengan Ron Bumblefoot. Lalu dia keep contact, tukar WA. Lalu dia punya project musik tahun 2000 berapa bro? 2021 punya project musik. Dia pingin saya memproduksi lagunya dia. Okay. Tapi menurut saya lagunya nggak enak. Kalau yang ngomong Ahmad Dhani, siapa yang bisa bilang enggak? Semoga mas. Bukan selera saya, gitu kan. Oke. Akhirnya Indra Putra tidak kehabisan akal, dia hubungin Ron dong, ya kan. Lalu sama Ron dikasih ke Derek Serenian. Ternyata begitu dibikin sama Derek Serenian, lagunya bagus. Oh, jadi bagus. Jadi bagus. Berarti Derek Serenian itu produser yang handal berarti. Karena saya nggak punya bayangan lagu kayak gitu kok bisa jadi bagus. Waktu itu udah nyanyi siapa aja? Dino juga ya. Dari Derek ada Dino, terus ada Jeff ya. Waktu itu Derek Serenian kan masih satu band masih sama Jeff Scott Soto sama Son of Apollo. Oh, ya kan? Makanya Ron juga ikut terlibat karena Ron Bumblefoot, Jeff Scott Soto sama Derek tuh satu band namanya Son of Apollo. Nah terus udah mereka tuh ngerjain lagunya Indra Putra tuh. Terus Indra Putra pengen ada Indonesia, dia ngajak Once. Waktu itu Once udah ngisi vokal. Terus begitu didengar gak enak, dihapus lah gitu akhirnya. Once-nya? Iya, akhirnya gak dipakai. Vokalnya. Oh iya. Sorry. Terus mas? Kan begitu ya bro. Lu masih pakai suaranya Once? Bener pakai suaranya Once. Mengerikan. Ini banyak banget nih cari gara-garanya. Jadi begitu kisahnya. Semua ini bisa terjadi karena Indra Putra. Tepuk tangan untuk Indra Putra. Oke, itu terjadinya ya? Ya, itu awalnya. Awalnya begitu. Lalu saya, bro, daripada pakai lagu lu gak enak, mendingan pakai lagu gua. Awalnya di situ. Gitu. Setelah itu, ini gua ada lagu nih, Love Is Blind. Akhirnya terjadilah proyek Love Is Blind itu. Udah, tapi kita nggak kepikiran sampai konser. Oh, gitu. Tadinya project untuk tiba-tiba kita punya seseorang temannya Aldo. Mana Aldo? Mas Aldo. Di luar ya. Oke. Ngide. Oke. Mas bikin konser aja sama mereka ini, gitu. Ternyata mereka bergayung bersambut. Akhirnya terjadilah yang namanya All Star 01. Gitu. Tahun 2023. 2023. Oke. Gitu awalnya. Mas dari setelah JIS kan 2023 bulan Februari. Ya. Betul. 4 Februari. Ya. Betul. Ini Agustus 2023. Terselang cuma 6 bulan doang itu acara itu. Ya. Gitu. Dari situ ternyata setelah itu lalu saya kepikiran
ngobrol lagi kan sama Derek, saya intens sama Derek gitu kan, sama Indra Putra juga. Gimana kalau ini? Ternyata bisa, gitu loh. Oke. Oh, nyambung chemistry. Ternyata bisa. Dan ternyata dari Jeff Scott Soto juga ternyata juga bisa. Punya banyak teman Jeff Scott Soto. Kita bocorin aja, kita mau bikin tribute to Queen, itu Keith Winger udah oke mau gabung. Gitu. The next project yang Queen tribute ya. Oke. Nah, kayak bersama juga ternyata Jeff Scott Soto itu juga bisa mengkonekkan kita dengan Lenny Kravitz. Oke. Jadi 2026 kemungkinan kita akan ajak Lenny Kravitz ke sini. Wow. Gitu. Tepuk tangan dong, biar semangat jadi gitu. Jadi ini nggak sengaja semuanya menjadi IP. Iya. Yuko nggak tahu sih artinya IP. Oke. Tapi kan, Nggak ngerti ya? Mas Dan, Ya. ini kan akhirnya dikurasi ya. Iya. Yang Akhirnya menjadi IP. terus udah gitu penampilannya dikurasi kan, dipilih lagi. Gitu kan, akhirnya kan gitu. Nah ini alasan pemilihan yang sekarang nih, misalnya John Wick, kenapa John Wick? Jadi kan begini, ada yang banyak ya teman-teman yang bilang atau fans ya, kenapa nggak Steven Tyler, kenapa nggak ini, kenapa nggak Paul McCartney, kenapa nggak Brian May dan lain-lain. Kalau misalnya tahun ini Brian May, terus tahun depan siapa? Mau dibikin panjang. Iya dong, bikin panjang sampai 2029 lah. Gitu. Oh pas. Iya. Gitu. Oke. Nah, Mas kan kalau dibilang dewa apalagi yang belum dicapai. Nah, yang ini pengaruhnya apa buat Mas Dani? Ada kepuasan apa? Artinya apa? Sebenarnya begini, buat Mas Dani? kita itu tanpa menyadari ternyata 2023 itu adalah puncak kesuksesan Dewa 19 gitu loh. Dalam karir Dewa 19 selama ini kan aneh gitu. Justru harusnya umur 52 tahun kan harusnya udah gak laku gitu harusnya kan. Tapi justru malah ini adalah puncak karir Dewa 19. Oke. Makanya kita akan mencoba naik terus 2024, 2025 yang udah menjadi jadwal meeting kita. Nanti kita ke Los Angeles itu saya juga akan ketemu dengan manajemennya Demi Lovato dan Adam Lambert. Wow. Gitu. Wow. Tinggal mikir aja, Adam Lambert duluan, Demi Lovato atau Lenny Kravitz duluan. Wah, itu pilihan. Pokoknya setiap tahun pasti ada yang namanya All Star. Kita gak kalah sama Java Jazz. Gitu. Siap. Kita tunggu tepuk tangan dong, teman-teman. Iya. Akhirnya gak sengaja kita jadi punya IP gitu loh. Ya. Oke, All Star. Mungkin ada yang ditambahin lagi? Sama Nuno Bettencourt. Saya masih shock. Tadi kelihatan mukanya. Mukanya kaget. Gimana Mas? Bakalan main sama Nuno yang dari dulu kayaknya jadi salah satu panutan ya? Sampai kita bukan panutan ya, aku sebelum Anda menjawab, saya akan mungkin Anda lupa. Tahun 90 kita pernah manggung, tahun 91 ya, lulus SMA, kita pernah manggung di Studio East. Itu lagu yang kita mainkan itu di Surabaya sebelum Dewa keluar album. Kita pernah kalau ada videonya pasti bagus, tapi saya nggak ada video, tapi ada fotonya. Kita memainkan lagu More Than Words waktu itu. Saya Agaso Andra menyanyi More Than Words. Fotonya ada sih, cuma videonya aja yang nggak ada. Jadi, nah kita dulu main lagu itu, sekarang kita main bareng sama penyanyi aslinya. Terus waktu kita manggung di perpisahan SMA-nya Maya Estianti, waktu itu kan Maya Estianti perpisahan, kebetulan lagi pacaran sama saya. Nah terus dia main di situ. Kita main When I See You Smile. Nah sekarang kita main When I See You Smile bersama penyanyi aslinya. Gitu. Ekstrim kita pernah main ya? Oh nggak pernah ekstrim ya? Iya. Ekstrim ya itu doang kan? Iya. Tadi More Than Words kan? Oh More Than Words ya? Mr. Big yang belum pernah kita belum pernah. Cuman sering kita nyanyiin lah kalau lagi bareng-bareng gitu. Iya, berarti ini kayak. Coba terusin ada terusin. Gue juga lupa pertanyaan. Gimana? Artinya kolaborasi ini buat Mas Andra pribadi itu seperti apa sih Mas? Ya kalau buat pribadi kayak suatu pencapaian yang paling top lah ini. Buat pribadi ya, senang banget. Nggak nyangka aja bisa main
bisa main bareng, kolaborasi sama musisi yang aku ulik dulu pas aku masih belajar gitar, belajar pas awal-awal ngeband, ya, tapi sekarang malah bisa satu panggung bersama. Ini kan yang 2.0 Mas, waktu 1.0 kan kemarin udah bareng sama mereka tuh. Nah berdasarkan pengalaman itu apa kesannya Mas? Mereka tuh orang-orang yang sama aja mainnya, tapi asik banget. Enggak. Atau gimana? Enggak, ya sebenarnya ya musik Indonesia sama bola sama sih. Maksudnya universal, bisa jadi bridging. Jadi begini, jadi kalau misalnya ada yang ngomong misalnya, kenapa sih nggak ngajak musisi Indonesia aja, kan sama aja gitu kan. Ya Bambang Pamungkas sama David Beckham beda mainnya Mas. Iya Mas. Ya, iya. Dua-duanya hebat. Tapi kan beda gitu kan, tetap beda. Sama Cristiano Ronaldo beda. Nah kita juga sama lah. Menurut saya kita bisa main bareng aja itu menurut kita udah mulai pencapaian. Kita mulai awal dari revolusi mental ya? Bukan. Kan relate lagi nih sih. Itu lah dari gara-gara. Ya kita kita mulai merevolusi bahwa orang Indonesia bisa sejajar dengan musisi Amerika. Dan rock itu nggak gampang. Kalau kita kolaborasi dengan musisi jazz itu lebih mudah. Ini juga perlu di-quote gitu ya. Sekali lagi Mas. Mengajak musisi rock untuk kolaborasi itu sulit. Tidak seperti musisi jazz mengajak kolaborasi musisi Amerika kolaborasi. Sulitnya? Karena anak-anak rock ini memang agak beda. Mereka punya idealis, tidak hanya sekedar dibayar ya. Tapi mereka juga harus melihat gitu. Apalagi pop, lebih sulit lagi. Ya misalnya kita udah sampai pada manajernya Demi Lovato udah oke. Mereka ya kan kita punya teman juga di Amerika, bukan Derek ya, yang pop side-nya nih. Mereka udah ngomong ini ada band gitu bagus ini. Nah mereka mesti lihat saya harus bikin video profil tentang Dewa 19 untuk supaya dibawa ke Demi Lovato, dilihat supaya Demi Lovato mau. Kalau manajemennya sih udah oke. Termasuk ke Adam Lambert juga, mereka tertarik ya dengan musik Dewa dan sebenarnya kuncinya itu yang membuat kita mungkin mudah untuk mengajak itu adalah stadion. Stadion tour ini, stadion konser. Stadion konser. Ya, kita dianggap adalah band yang memang skalanya stadion. Skalanya stadion. Mas, itu ceritain dong Mas kolaborasi bareng sama Nuno tadi ngerjain lagu Queen itu. Awalnya punya idealisme tuh. Awalnya juga sebenarnya kita nggak punya rencana itu, tapi gara-gara kita kemarin bikin tribute to Queen bersama Jeff Scott Soto, aku memang semua lagunya direkam. Yang kita mau manggung tuh 20 lagu itu kita rekam semua. Kayak gak ada kerjaan aja kita gitu kan. Tapi kita melakukannya dengan senang karena hobi kan. Kita hobi, rekaman juga hobi, kita hobi kan. Ternyata begitu Naruan pas das jadi, saya sebenarnya ternyata kok bagus. Terus tiba-tiba muncul lagi, ini kalau Gary Sharon sama Nuno masuk keren nih. Dewa 19 ada ekstrimnya featuring ya Gary and Nuno. Bisa di play di Spotify atau di iTunes, kan keren gitu kan. Wow, gitu. Dan hasilnya sangat memuaskan. Siap, kita tunggu nanti di konser ini. Dan sebenarnya yang perlu digarisbawahi kan kalau kita lihat di Jepang itu kayaknya saya belum lihat ada sejarah band rock Jepang yang berkolaborasi dengan band rock Amerika. So ini pertama kali di Asia. Kita harus berbangga Indonesia punya band rock yang bisa berkolaborasi dengan band rock Amerika. Dan sekali lagi rocker Amerika itu tidak hanya urusan dengan duit. Tidak ada urusan dengan duit. Saya sudah kontak Stevie Vai sama Joe Satriani dengan Steve Lukather. Saya mau nyanyi lagu ini. Saya suka lagu barat ini. Mereka nggak mau cover. Mereka maunya either lagu baru atau lagunya Dewa 19. Gitu. Jadi mereka nggak mau cover. Bahkan lagunya sendiri Bahkan lagunya Toto sendiri saya ngomong sama saya pengen nyanyi lagunya Toto yang judulnya Gypsy Train. Steve Lukather nggak mau. Jadi nggak ada usaha dengan duit. Jadi kayak misalnya Love Is Blind, kita sodori dulu lagunya. Kira-kira mereka pantas nggak
ada di project itu. Gitu. Mereka kayak fitting sendiri gitu. Iya, mereka nggak mau, mereka nggak butuh duit. I see. Banyak yang dipelajari ya, Dan? Iya, Toto juga lagi konser tour terus kan. Kalau kita lihat jadwal tournya Toto, penuh banget. Mereka nggak butuh duit. Mereka nggak butuh duit. Mereka ya cuma mereka suka atau enggak aja gitu. Oke. Makanya kita lagi cari cara gimana caranya supaya bisa kolaborasi. Mereka udah mau kolaborasi dengan Dewa 19. Tinggal materinya apa nih, gitu aja. Nah, kita lagi berpikir gimana caranya supaya bisa mereka juga akhirnya mau hadir ke sini ya. Oke. Nggak cuma hadir, rekaman. Foto lagi ya. Makanya. Iya. Kemarin Steve Lukather sudah oke. Kita punya jadwal 28 November. Steve Lukather udah bisa, Joseph William udah bisa. Ternyata di sini jadwal pilkada. Ya. Jadi kita mundur ke Januari mereka udah nggak bisa. Penuh lagi. Gitu. Mudah-mudahan tahun depan dengan jadwal yang pas kita bisa hadirkan Steve Lukather dan Joseph William. Atau dipakai sambil pilkada aja kampanye gitu nggak? Ya karena partainya nggak ngerti. Kita ngomongin Steve Lukather, siapa itu? Waduh. Oke, Mas, sebelum pertanyaan akan kita berikan kesempatannya buat rekan-rekan media ini, saya ke Kang Yuka dulu, Kang. Terakhir, Kang, sebelum ini harapannya, Kang, dari proyek ini apa ya harapan Kang Yuka sendiri buat teman-teman fans Baladewa, Baladewi semuanya mengenai ya terkait dengan proyek ini Dewa 19 featuring All Stars. Apa ekspektasi harapannya, Kang? Yang pertama saldo saya nambah. Amin. Yang kedua saya juga lebih tertarik melihat Billy sehat ya, ada di Indonesia. Dan sepanggung itu buat saya penasaran banget. Sama-sama tua ya. Sama-sama tua. Ya mudah-mudahan bisa melanjutkan yang terbaik. Bisa baik ya. Siap. Oke. Buat rekan-rekan media, ada pertanyaan mungkin karena waktu pertama. Yang pertama itu Paul Gilbert berhalangan. Oh gitu. Oh, jadi seperti diajak, ya berhalangan ya. Kita ya sayang sekali ya Paul Gilbert berhalangan. Padahal kita waktu itu udah oke, harganya sekian, mereka bertiga semua. Tapi karena Paul Gilbert nggak bisa berhalangan, atau entah ada project sendiri, saya nggak tahu ya. Tapi Paul Gilbert udah oke waktu itu. Tapi saya tahun 28 November. Waktu kita bikin 28 November, Paul Gilbert udah oke. Begitu pindah ke Januari, Paul Gilbert nggak bisa gitu. Sama seperti kasusnya seperti Steve Lukather sama Joseph William. Oke. Jadi sebenarnya kita waktu itu udah oke, 28 November udah oke mereka bertiga. Jadi gitarisnya 2, Andra dan ini basisnya juga 2. Gitu. Terus untuk masalah When I See You Smile itu saya nggak tahu, kalau nggak salah yang ngarang Dan Warren aja atau ada personil? Kalau nggak salah sama Jonathan Cain juga, sama pemainnya ya, main keyboardnya ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah tadi pertanyaan gimana? Susah ngurus license-nya. Karena apa? Karena tidak ada wakil performing rights di Indonesia. Gitu. Jadi nggak ada. Jadi kayak misalnya kita main lagu Queen, ya karena nggak ada perwakilannya, ya nggak bisa kita bayar gitu loh. Kalau ngurusnya mana tuh? Ya nggak diurus, karena nggak ada. Makanya misalnya gini, misalnya saya kan pendiri aksi ya bersama Biu, semua artis nanti nih yang ada dalam keanggotaan aksi, kita akan urus performing rights. Nah, waktu itu ada yang nanya, Mas, kok ini lagu ini dibawain sama band itu kok diem aja? Ya saya jawab, ya dia kan bukan anggota aksi. Gitu, ngapain saya ngurusin yang bukan anggota gitu. Gitu. Jadi harus ini performing right, kita ngomongin performing right ya. Kecuali kalau misalnya Naduan Bass The Dust. Nanti kan saya bikin DSP, Digital Streaming Platform, Dewa 19 featuring Nuno Bettencourt and Gary Sharon. Nah itu nanti ada di Spotify, ada di YouTube. Nah itu kita bayar.
Oke. Untuk monetize di YouTube dan di streaming platform yang lainnya. Seperti Bohemian Rhapsody, kan ada tuh Dewa 19 featuring Jeff Scott Soto, Dewa 19 featuring Jeff Scott Soto, Rosanna, terus ada yang Bohemian Rhapsody, nah itu bayar 40 juta itu bayarnya. Dan prosesnya lumayan. Prosesnya gampang karena ada perwakilan mereka di sini. Oh, oke. Jadi harus dipahami royalty mechanical right sama performing right itu beda. Gitu. Ya. Oke. Siap. Gimana ya?